Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang buku Menghilang Menemukan Diri Sejati karya Pak Fahrudin Faiz. Ngaji tentunya kalau Pak Fahrudin Faiz pasti membahas tentang filsafat. Ya, mungkin ada yang sudah mengenal mengenai Pak Fahrudin, Pak Faiz. Lebih saya panggil Pak Faiz saja. Pak Faiz itu siapa? Ada yang mungkin belum kenal mengenai Pak Faiz itu siapa. Dengan demikian saya akan membacakan mengenai biografi Pak Faiz itu. Pak Faiz adalah salah satu dosen lulusan S1 jurusan Akidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga sampai S3-nya di UIN Sunan Kalijaga sampai tahun 2014 gitu. Nah, kalau S1-nya itu tahun 1998 terus S2-nya itu 2001. Pak Fahrudin Faiz ini juga sering mengisi kajian-kajian mengenai filsafat di Masjid Sudirman, Jenderal Sudirman di Yogyakarta, teman-teman. Saya pernah ke sana menghadiri acaranya satu kali pada saat liburan kuliah. Saya ke Jogja untuk menghadiri acaranya gitu. Nah, dalam bukunya Menghilang Menemukan Diri Sejati ini membahas tentang filsafat. Tentu teman-teman kalau membahas tentang filsafat seakan-akan yang terpatri dalam pikiran kita ya tentu kalau filsafat itu pembahasannya berat sekali dan susah untuk dipahami, sehingga membuat seseorang itu tidak tertarik untuk mempelajari filsafat. Akan tetapi dalam buku ini Pak Fahrudin Faiz menyajikan pembahasan filsafat yang begitu mudah untuk dipahami oleh orang-orang awam, sehingga cocok bagi seluruh kalangan gitu teman-teman. Menghilang menemukan diri sejati ini bukan berarti kita memisahkan memisahkan diri pada kehidupan, akan tetapi kita melakukan kontemplasi atau melakukan perenungan terhadap kehidupan ini, sehingga kita bisa memahami apa sih esensi kita dalam kehidupan ini, dan tentu menjadikan kita menemukan jati diri, menjadikan diri kita lebih memahami, mengerti diri kita ini siapa dan untuk apa, terus dengan demikian membuat kita menjadi otentik dan menjadi eksis karena kita berbeda dengan manusia yang lainnya gitu dalam menemukan diri sejati. Nah, buku ini membahas juga menurut saya membahas tentang pemikirannya Descartes, pemikirannya Camus, pemikirannya Bergson, dan juga dalam buku ini Pak Faiz membahas tentang ajaran-ajaran nilai moral yang sebenarnya sudah diajarkan di Islam, akan tetapi dibungkus dengan nilai moral yang terkandung di dalam agama lain yang lebih dominan, yaitu agama Hindu dan Buddha gitu. Kata Pak Faiz, memang di dalam agama Islam atau agama kita sendiri, agama saya sudah diajarkan tentang nilai-nilai moral gitu yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Akan tetapi lebih menarik rasanya untuk mempelajari tentang nilai-nilai moral melalui agama lain, karena pada dasarnya setiap agama mengajarkan tentang kebaikan gitu, mengajarkan tentang kebaikan sesuai dengan isi di buku ini gitu. Nah, kalau pemikirannya Descartes itu yang berdasarkan apa yang terdapat dalam buku ini, bahwa kita sebagai manusia seharusnya meragukan segala sesuatu gitu. Segala sesuatu itu perlu dipertanyakan. Dengan demikian kita menemukan kebenaran sesuai pemikiran kita sendiri, sehingga membuat kita tidak ikut-ikutan atau ikut arus terhadap apa yang berkembang, apa yang viral di dalam lingkungan sekitar kita. Dengan demikian menuntun kita untuk memiliki pemikiran sendiri, bukan berdasar pemikiran orang lain gitu. Seperti itu menurut
menurut Descartes, sehingga perlunya kita mempertanyakan segala sesuatu, karena dengan demikian mengantarkan kita menjadi manusia yang berbeda, manusia yang otentik dari manusia yang lainnya gitu, seperti itu teman-teman. Descartes juga sehingga dengan demikian sehingga melahirkan sebuah jargon yang mungkin sudah tidak asing bagi teman-teman, yaitu aku berpikir maka aku ada gitu ya, untuk mempertanyakan segala sesuatu gitu. Sehingga dengan Descartes juga menyarankan atau mengharuskan setiap manusia itu memiliki harapan atau tujuan dalam hidup, karena tujuan atau harapan merupakan navigator atau peta dalam menjalani kehidupan yang misteri ini. Seperti itu, menurut Descartes perlunya harapan dan tujuan untuk menjalani ketidakjelasan atau penuh kemisteran dalam hidup ini gitu. Seperti itu menurut Descartes. Berbeda dengan pemikirannya Camus. Camus itu adalah orang yang tidak percaya atau menaruh hidupnya pada harapan, karena dia tidak percaya dengan harapan. Harapan itu adalah sama halnya berarti kita menaruhkan sesuatu pada harapan, itu sama halnya kita merasa tidak hidup di hari ini, karena kita menaruh diri kita di hari esok atau di masa yang akan datang. Sedangkan hidup itu menurut Camus begitu absurd, tidak jelas. Kadang kita merencanakan segala sesuatu seperti ini, akan tetapi tidak berjalan dengan semestinya gitu teman-teman, menurut Camus. Sehingga Camus tidak pernah menaruh hidupnya pada harapan, tetapi Camus menjalani hidupnya dengan semestinya, ya hidup sekarang ya sekarang gitu, tidak perlu memikirkan masa yang akan seperti apa gitu, karena hidupnya begitu absurd gitu, tidak jelas. Karena banyak orang-orang, kata Camus, itu sudah terjebak dalam rutinitas yang mungkin sudah tidak relevan dengan kehidupan ini gitu. Menurut Camus seperti itu, karena manusia yang menaruh hidupnya pada masa yang akan datang, menaruh harapan untuk adalah orang yang tidak merasa hidup untuk hari ini, karena dia mendamba-dambakan hidup di masa yang akan datang, sedangkan hidup yang di masa yang akan datang belum jelas adanya gitu, sehingga membuat orang yang hidup di hari ini tidak menikmati hidupnya dengan semestinya gitu. Seperti itu ya. Sebenarnya perbedaan ini, perbedaan pendapat antara Descartes sama Camus ini sebenarnya ya bergantung kalian mau pilih yang mana. Pak Faiz dalam buku ini menyajikan perbedaan pendapat atau menyajikan pendapat antara Camus dan Descartes. Itu kalian bergantung lebih setujuan kemana. Ya tentu kalau kita selalu ya teman-teman selalu mempertanyakan segala sesuatu, misal kipas itu apa, kasur itu apa, sepeda motor itu apa, sepeda ontel itu apa, tentu kalau kita mempertanyakan segala sesuatu ya kita merasa kebingungan juga, merasa keberatan juga, merasa tidak hidup sebenarnya gitu. Karena kita selalu memikirkan ini itu, ya kita merasa keberatan, merasa terbebani gitu akan, sehingga perlunya tempat yang pas gitu, waktu yang pas gitu. Kapan sih kita harus mempertanyakan segala sesuatu? Kapan sih seharusnya kita tidak mempertanyakan segala sesuatu gitu. Intinya seperti itu. Kalau kritikannya Camus itu juga bahwa dia tidak percaya pada harapan gitu, karena kebanyakan orang-orang itu tidak menikmati hidupnya hari ini kan, tetapi menaruh hidupnya pada harapan yang belum pasti adanya gitu. Sehingga dengan demikian seharusnya ya kita harus memiliki tujuan, tentu sebagai peta atau navigator dalam menjalani kehidupan, kan, tetapi jangan terlalu menggantungkan diri kepada harapan yang belum jelas adanya pada kehidupan. Sehingga biasanya menyebabkan kehancuran diri, karena kita terlalu menggantungkan diri kepada harapan-harapan yang belum pasti adanya, sehingga membuat kita kecewa ketika apa yang kita inginkan tidak terjadi gitu teman-teman. Dalam buku ini juga Camus membahas tentang perlunya meningkatkan intuisi atau insting atau hati nurani, karena berdasarkan pemikiran Bergson
bahwa intuisi itu perlu ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena ada di mana ada dimensi yang tidak mampu dicapai oleh sebuah akal gitu teman-teman, sehingga butuhnya hati nurani atau intuisi ketika akal tidak mampu mencapai dimensi tersebut gitu. Salah satu contoh begini kata Brigson, bukan kata Brigson sih, tapi contoh yang diberikan oleh Pak Faiz, bahwa ketika kita didatangi oleh orang yang tidak dikenal, tiba-tiba dia mau meminjam uang gitu, secara akal mungkin kita tidak bakal mengasih pinjaman gitu, karena secara akal dia bukan orang yang dikenal dan tidak ada kepercayaan. Saya tidak bisa percaya terhadap orang tersebut gitu. Nah, secara naluri atau intuisi mungkin perbedaan cara menilainya gitu, cara berpikirnya. Mungkin berpikir besar kemungkinan berpikir merasa kasihan lah melihat penampilannya yang begitu lusuh, kumuh gitu. Mungkin mereka orang tersebut benar-benar membutuhkan uang gitu, sehingga dia memberanikan diri untuk datang kepada kita karena tidak ada orang lain yang mau dimintain tolong gitu. Itu kan ada perbedaan antara intuisi dengan akal gitu. Kalau akal berdasarkan logika, sedangkan kalau intuisi berdasarkan naluri atau kepekaan, terus hati nurani kita juga bekerja di situ gitu. Nah, itu yang perlu ditingkatkan. Ketika akal tidak mampu mencapai dimensi tertentu, maka dibutuhkannya sebuah intuisi gitu katanya, seperti itu, atau qalbu kalau bahasa Islamnya. Dan juga dalam buku ini seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa perlunya kita melakukan kontemplasi atau uzlah, atau mengasingkan diri dari keramaian atau dari kelompok kita gitu. Untuk apa? Untuk lebih mengenal diri kita sendiri, untuk mendengar suara hati kita sendiri, untuk melakukan refleksi terhadap diri kita sendiri, dan dalam melakukan menilai dalam kehidupan, menilai dinamika kehidupan ini. Karena terkadang ketika kita selalu berada dalam satu kelompok, tidak pernah memisahkan diri, maka kita tidak pernah mendengar suara hati kita, tidak mengenali diri kita siapa sebenarnya gitu. Sehingga membutuhkan ruang sunyi untuk lebih mengenal lebih jauh diri kita sendiri gitu teman-teman. Nah, disitulah perlunya menimbulkan perbedaan, keunikan diri kita gitu, seperti itu. Nah, menurut saya secara garis besar premis dari buku ini ya tidak jauh berbeda dengan buku Filosofi Teras karya Herime Nampiring. Kalau buku ini membahas tentang kerendahan hati juga, terus bagaimana kita menghilangkan rasa keangkuhan kita, menghilangkan rasa ego kita gitu. Dalam buku ini kan mengajarkan tentang kerendahan hati, terus bagaimana caranya kita melalui kisahnya Mahatma Gandhi, salah satu tokoh perdamaian lah, mungkin bisa dikatakan perdamaian, karena dalam setiap menyelesaikan permasalahan dia selalu mengedepankan perdamaian gitu, Mahatma Gandhi. Jadi dia mengajarkan tentang kerendahan hati, terus bagaimana kita selalu menghindari kekerasan gitu. Sehingga tidak jauh berbeda dengan filosofi teras. Hanya saja kalau filosofi teras itu menurut saya lebih mengacu kepada bagaimana cara kita menanggapi segala sesuatu yang berada di luar kendali kita, bagaimana cara kita menanggapi mengenai keadaan-keadaan di lingkungan sekitar. Sedangkan kalau ini lebih fokus kepada nilai-nilai moral yang seharusnya kita miliki melalui ajaran-ajaran Hindu dan Buddha. Dan sebenarnya di agama Islam sebenarnya sudah diajarkan gitu, hanya saja dibungkus melalui agama lain gitu, ajaran-ajaran yang ada di agama Islam gitu, seperti itu teman-teman. Nama istilahnya itu passing over gitu, passing over, ketertarikan untuk mempelajari melalui agama lain gitu. Ya sama halnya peribahasa rumput tetangga lebih hijau dibanding rumput sendiri gitu, kurang lebih seperti itu gitu mungkin peribahasanya itu. Ya sekian mungkin teman-teman mengenai buku yang
saya review karya Pak Fahrudin Faiz, Menghilang Menemukan Diri Sejati, tentunya yang membahas tentang kerendahan hati, terus kelemah lembutan, terus mengenai menghilangkan ego, keakuan. Biasanya manusia itu kan merasa, maksudnya maksud keakuan itu merasa orang paling benar gitu, karena dia seakan-akan makhluk yang paling benar gitu, sedangkan bisa keliru, bisa melakukan kesalahan. Karena menurut Pak Faiz dalam buku ini, makhluk paling istimewa, makhluk yang paling berbeda dengan makhluk yang lain itu ya manusia itu sendiri, karena manusia dibekali dengan akal gitu, berbeda dengan makhluk-makhluk yang seperti hewan atau yang lainnya gitu, atau makhluk astral. Mungkin sekian teman-teman dari buku yang saya review ini. Jangan lupa selalu membaca. Oke, terima kasih.